Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita panjatkan segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas salam semoga selalu tercurahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan kepada umat beliau. Semoga kita termasuk di umat beliau. Masyaallah muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslimin wajib untuk memerhatikan adabnya terhadap Allah. Karena di diri seorang muslim nikmat Allah itu tidak dapat terhitung banyaknya. Apakah ada orang yang dapat menghitung nikmat Allah dan dia mengatakan nikmat Allah itu hanya ini dan itu? Nikmat Allah itu tidak dapat terhitung. Apabila dia orang yang berilmu, maka dia akan mengetahui bahwa nikmat Allah itu tidak dapat terhitung. Tapi jika dia mengatakan nikmat Allah itu hanya ini dan itu, maka dia belum dikatakan orang yang berilmu. Karena ini sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Jadi nikmat Allah ini tidak dapat terhitung banyaknya. Contohnya seperti kita bernapas sekarang. Bisa kita bayangkan orang yang sakit di rumah sakit sekarang, yang mungkin bernapas memerlukan oksigen, yang mana oksigen itu dibeli dan hanya tahan beberapa hari. Tetapi kita yang masih diberi Allah kesehatan dalam bernapas, kita masih normal pernapasan. Apakah kita masih bersyukur dengan hal ini? Apabila Allah menagih kita dari mulai kita lahir sampai sekarang bernapas, apakah kita sanggup membayarnya? Pasti tidak. Karena betapa banyaknya nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada hambanya. Maka syukurilah nikmat Allah. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun nikmat yang ada pada diri kalian itu dari Allah. Maka nikmat yang kita rasakan saat ini pula dari Allah. Tidak dapat merasakan dunia itu dari Allah. Tidak ada dari siapapun. Allah lah yang memberi nikmat. Maka ini termasuk adab seorang muslim kepada Allahnya. Jadi patut kita taat kepada Allah, kita takut ingin bermaksiat kepadanya. Karena kita harus beradab kepada Allah. Dan tidak hanya lain, kehidupan dunia ini yaitu beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi jika ada orang yang bertanya mengapa kita ini diciptakan di dunia, yaitu jawabannya untuk beribadah kepada Allah. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran yang sangat mulia bahwa kehidupan ini yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah kita salah dalam memahami ayat ini. Karena ayat ini beribadah, lalu kita tidak memikirkan dunia dan kita hanya fokus beribadah. Tidak. Kita juga harus mengejar dunia dengan kita bekerja untuk menafkahkan kehidupan kita dan untuk melaksanakan kewajiban kita seperti zakat. Di dalam Islam diwajibkan seorang muslim untuk berzakat. Tetapi jika tidak ada modal yaitu berupa uang, bagaimana cara kita untuk berzakat? Jadi yang pertama harus kita capai di dunia ini itu ibadah pada Allah, baru kita mencari kehidupan di dunia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.